Hey yo, Halo, nama gue Dede. Ini istri gue hari ini. Kita mau membahas. kita mau ceritain pengalaman kita nikah dalam kondisi pandemi. Ya, kita nikah di Januari 2021. Walaupun sebenarnya kita punya plan itu nikah di. Akhir tahun 2020. Iya. Ya, langsung aja kita bahas tentang problem pernikahan di masa pandemi itu sendiri. Nggak problem sih, tapi sebenarnya ada min plusnya. Kita mulai dulu dengan pre-wedding. Kita pre-wed di sebuah studio di daerah Kelapa Gading. Fotografernya juga teman gue, Richard. Harganya cukup bersahabat dan si tempat itu juga lumayan bersih dan feel safe aja sih untuk pre-wed di sana. Sama di studio itu, oh ya, studio dan latar belakang. Di studio itu sendiri kita punya lumayan kok, bisa ada sekitar 5-6 spot yang bisa kita pakai. Dia ada panel-panel. Oke, biaya yang kita keluarin buat private kemarin itu kurang lebih ya sekitar 1 jutaan lah, lebih 1 juta ya, 1 sampai 2 juta. Untuk studionya sendiri kita juga sempat nambah 1 jam, jadi kurang lebih di ya 1 sampai 1,5 juta lah. Kita bersihnya ngeluarin buat prewed sekitar 3 juta. Ya 3 juta kurang lebih, sama ongkos grab segala macam ya 3 juta. Next, setelah kita udah nyiapin prewed, setelah kita prewed, kita nyiapin perintilan-perintilan mulai dari cari baju aku, bajunya dia. Kita sempat coba datang ke pameran wedding itu di JTC Senayan dan memang harganya lumayan fantastis ya. Jadi kita cocoknya akhirnya nemu gaunnya di Sewa Gaun. Nah, nama butiknya emang Sewa Gaun. Itu tuh lokasinya di Kelapa Gading dan pas banget waktu itu sebelahan sama tempat prewed kita. Dan waktu itu kita tuh dapat diskon. Cuman kalau seingat aku, kalaupun nggak diskon, itu tuh harga paling mahalnya sekitar 3 juta kalau nggak salah ya, 3 juta. Dan beruntungnya waktu itu dengan gaun aku yang kayak gini, harga normalnya itu 1,7-an ya, 1,7-an untuk gaun aku. Tapi karena aku dapat diskon 50%, jadi setengah dari itu. ya. Terus untuk yang mama sama Cici juga lumayan murah ya. Berapa Iya. kurang lebih waktu itu? Ini udah harga diskon ya, dapat di harga 350.000. Sedangkan buat mama karena emang gaunnya bagus dan bahan-bahannya juga bagus, nyaman, itu aku dapat di harga 1 juta. So total untuk baju aku, so dari pihak aku ada mami aku sama kakakku, terus dari pihak dia ada mamanya sama cicinya, itu kita ngabisin sekitar 3 juta all in. 3 jutaan all in. 3 jutaan. Oke, jadi tipsnya di sini sih sebenarnya gini. Oke. Ini satu hoki dan disclaimer ya, ini sebenarnya harga Juni 2020 ya. Jadi rasanya nggak tahu sih, sekarang kalau nggak salah sih masih diskon 30% doang tadi. Jadi tipsnya adalah ya pastikan ketika kalian coba itu ya di foto, kalau perlu di videoin gitu. Jadi kita tahu persis kayak kondisinya, mau ukurannya seperti apa. Karena mungkin karena keterbatasan orang atau waktu atau apa, pada waktu itu kita sempat agak berkendala dalam fitting. Jadi Jenisnya itu sih khusus buat dia, untuk pihak cowok-cowok. Kebetulan untuk yang lain kita sewa, tapi untuk bajunya dia sendiri itu kita buat di daerah Pasar Baru. Yeah. Dan pas banget, entah kita emang lagi hoki atau apa, jadi satu set bajunya dia ini itu harganya 1 juta. Ntar kita juga bakal tunjukin gimana detail bajunya dia dengan harga segitu. kalau untuk si Koko juga kita waktu itu akhirnya kita sewa. Tapi sewanya tempatnya beda. Jadi kita sewa di daerah Kalimalang ya. Pondok Lapangan. Iya kalau nggak salah daerah Kalimalang sih lah. Nah di situ juga lumayan murah kalau nggak salah. Dan lumayan bagus-bagus juga. Kita sewa berapa? 200.000 deh kalau nggak salah. Ya karena kita cuma sewa jasnya doang gitu. Satu, kenapa kita jahit baju buat dia, karena emang Susah ukurannya. buat nyari ukurannya dia. Tangan gue tuh panjang, jadi selalu ngatung. Ini masalah besar banget kalau gue milih baju. Oh iya, yang tempat sewa jas itu namanya Sewa Jas Jakarta kalau nggak salah. Cukup populer di Google tuh. Kayaknya salah satu hasil search yang awal-awal ya, kalau kalian search di Google. Sewa jas gitu ya, itu emang namanya Sewa Jas Jakarta. Oke, untuk perintilan-perintilan lain, kayak cincin juga kita tuh nyari 2 tempat dulu. Pertama itu di daerah apa namanya? Yang Blok M. Blok M. Tapi kita jujur nge-care banget ketika kita baru nanya nih, kalau model ini berapa tuh? Ya keluar langka berapa? 14 juta. 14 juta kalau nggak salah. Nah itu lumayan, kita nggak sultan amat, jadi kita cukup tersenyum saja di situ. Nah, kemudian akhirnya kita nyari juga ke Cikini. Dan bisa akhirnya ketemu. Cikini Gold Center namanya kalau nggak salah ya. Nah
Nah di Cikini itu juga lebih banyak lagi variasinya. Harganya juga lebih beragam. Ya, nah di sana kita ke toko yang sebenarnya ukurannya kecil, lumayan kecil, Tapi ramai banget. tapi ramai banget. Hari pertama ke sana kita ngantri mungkin 4 pelanggan lain. Jadi kita nunggu hampir setengah jam lebih kan nunggu itu, nunggu berdiri lagi. Nah itu nama tokonya Kenanga. Ya di situ jadi gua ambil keputusan untuk ini, gua mau tetap dia ada mata berliannya, walaupun mungkin nggak gede-gede banget. Nah yang punya gua pribadi akhirnya gua pakai yang silver aja. Nah, kenapa silver aja yang gue ambil ya karena itu tadi gue prefer untuk agak-agak makan budget di guanya, tapi di dianya lumayan oke. Jadi overall kita keluar kalau nggak salah sekitar 8 juta untuk 2 cincin. Jadi cincin gue cuma berapa? 700 ribuan kalau nggak salah. Jadi emang lebih mahal punya ini itu sih. Jadi itu kembali ke preferensi masing-masing. Oke, berikutnya untuk dekorasi. Dekorasi kita percayakan sama kenalan kita di gereja, Tante Oti. Untuk dekorasinya sendiri, kita itu dekorasinya kayak gini nih. Kita ngeluarin budget 5 5 juta. juta. 5 juta itu pun termasuk dengan korsase. Jadi Sama dan buket. buket Dan juga. buket. Jadi itu udah all in. Itu murah banget. Untuk undangannya sendiri, karena kita menikahnya di masa pandemi juga, ada plusnya ya. Kita nikah di masa pandemi, jadi kita ngirim undangannya bukan pakai undangan, Print. bukan undangan print, tapi undangan digital. Ya. Yang kalau nggak salah aku ingat itu aku bikin undangannya nama itunya apa ya? Digit. Digit. Dengan DIGIP. kalau nggak salah harganya sekitar 150 ribuan Satunya. Tapi karena kita ada 2 undangan, jadi totalnya sekitar 300. 300-an. Karena itu kita tambahan juga untuk bikin peta yang interaktif itu bergerak-gerak. Itu tambahan lagi. Jadi ya 300-an lah. Awalnya rada bingung mau kasih souvenir apa, karena emang waktu itu pas nikahan kita emang protokol dari gereja kami sendiri itu sangat terbatas, hanya memperbolehkan 30 orang, sudah termasuk kita berdua sama petugas-petugas kayak pendeta, majelis, prokantor musik, itu pokoknya total orang yang ada di ruangan itu hanya boleh 30. Jadi kayak souvenirnya mau apa nih gitu, dan waktu itu emang kita memperuntukkan souvenirnya hanya untuk orang-orang yang datang saja gitu. Dan waktu itu akhirnya kita mutusin untuk beli souvenir lilin aromaterapi. Oke, untuk cateringnya kita pakai tumpang mini. Namanya apa namanya? Tumpeng ini Tumpang mini ya. Itu di daerah Jakarta Barat, di Kongkong. Jakarta Barat, dan menurut aku itu udah lumayan terkenal juga. Dan jujur gue itu agak ragu-ragu karena mikirnya gini, tumpeng gitu kan, kalau kalian pernah makan tumpeng ya, kalau tuh dari pagi sampai sore itu kan ya antara nasinya keras atau lauknya udah rasanya nggak karuan. Cuma waktu kita tes food, gue kaget juga karena aku makannya tuh selisih berapa Itu jam tuh test foodnya karena kondisinya pandemi jadi cuma bisa pick up. Terus kita jalan-jalan dulu, setelah itu setelah pulang rumah itu udah sore, kondisinya sore, dan baru kita cobain dan ternyata masih masih enak. enak. Nasinya masih empuk, nggak ada keras-kerasnya sama sekali, lauknya juga tidak ada berbau aneh-aneh, Dan cuma banyak. masih enak dan banyak. Jadi itu lumayan rekomen buat bikin kesan sih di nikahan kalian Dan yang sebenarnya ada minimalis gitu. iya, menurut aku dengan harga all in-nya itu 60.000 deh kalau nggak salah, 60.000. udah dapat minum, dapat snack juga, dapat alat makan juga itu, dan bahkan dia dapat paper bag, itu udah worth it banget. Ya, dan itu sebenarnya kalau yang makan cewek sih bisa 2 orang ya. Dan yang paling aku berkesan banget adalah waktu nyari MUA. Waktu itu kan kita nikahannya emang cuma pemberkatan doang, karena sebelum ada pandemi juga kita udah mutusin hanya pemberkatan doang. Nah, waktu aku pribadi searching nih, nanya-nanya MUA-nya berapa, itu harganya fantastis. Untuk bride-nya sendiri itu bisa 15 jutaan. Itu di luar mom sama sisternya, dan kayak wow, itu kayaknya udah over budget buat aku pribadi. Tapi sempat putus asa sih. Mentok waktu itu aku dapat 3 jutaan, udah kayak obrolan ya udahlah ambil aja yang 3 jutaan, tapi kayak nggak ikhlas. Cuman dengan acara cuma 1 jam itu aku harus ngabisin 3 jutaan. Iya sih, untuk momen sekali seumur hidup aku, cuman ada hal-hal yang lebih aku pentingin lagi gitu, bukan cuman di makeup. Nah, beruntungnya waktu itu aku dapet MUA yang top banget buat aku pribadi, dan teman-teman aku juga yang ngeliat, wah katanya makeup aku
bagus, itu dengan harga aku doang ya 950.000 guys. Tapi kalau sekarang aku nggak tahu, kayaknya dia udah naik harganya karena dia emang udah keren banget sekarang. Namanya Itu Lawrence Makeup Artist, 950.000 waktu itu. Tapi emang dia ada beberapa tipe sih. Jadi untuk karena waktu itu aku hanya pemberkatan, jadi aku masuk kategori small wedding. Tapi untuk kalian yang mau pakai full, beda lagi harganya saya. Oke, berikutnya kita juga akan ngomongin soal hotel. Hotel ini jangan dipikir, lu kan nikah cuma 1 jam, masa pakai hotel-hotel segala. Enggak, hotel ini sangat-sangat vital, sangat-sangat vital. Hotel itu bakal kepake banget untuk masalah makeup. Karena lu nggak, kecuali lu mau makeupnya di rumah ya, dan rumah lu gede, itu terserah sih. Nah, kita kira sewa hotel juga buat memfasilitasi itu semua, sama supaya kita cepat ke gerejanya, karena dekat Jadi banget. lebih satu koordinasi. Jadi jarak hotel ke gereja itu sangat-sangat dekat. Nah, yang perlu diingat juga, kemarin itu kita dapat hotel tuh hotel bintang 4. Dan emang lagi harga promo juga. Ya, itu Best Nggak tahu, Western. kita kayaknya emang lagi oke aja kemarin. Jadi waktu itu aku mikirnya gini, kamar aku pribadi kan sebelum kita jadi suami istri, kamarnya aku pakai untuk makeup. Jadi dan untuk foto sesi foto-foto gitu kan. Jadi emang aku waktu itu milih di corner suite dengan harga 450.000-an. Aku lupa dari harga normalnya berapa, tapi waktu itu aku pas nge-booking 450.000-an untuk 1 malam. Nah, sedangkan waktu itu kita di sisi lain kita tuh pesen kamar buat keluarga aku, keluarganya Kak Dede sama teman-teman aku. Itu totalnya ada 3 kamar yang kita pesan. Dengan harga per kamar itu 300.000-an ya? Iya, 300.000-an. 300.000-an. Terus kita akhirnya mikir, ya udah deh, malam pertama kita di corner suite yang aku booking itu. Jadi Jadi kita kita nambah lagi extend hanya untuk kamar itu. Itu kenanya kena nambah 150.000, 200.000-an. Karena sebenarnya kita pesan yang 2 malamnya itu bukan di kamar itu, tapi di kamar deluxe biasa. di biasa. Jadi kita minta upgrade, disuruh nambah 200-an. Ya sudahlah, nggak mobil pusingan, tidak juga. Nah, itu udah oke banget. Nah, mobil pengantin waktu itu sih jujur nyarinya di OLX ya, nyari mobil pengantin. Dan ini Tapi ceritanya lucu. iya, itu juga lucu banget sih sebenarnya. Jadi gue udah WA si orang ini, siapa sih namanya itu? Fendi. Fendi. Iya Pak. Fendi, namanya Fendi. Kita dapat harga dari mulai 700.000-an, itu versi apa ya, 320 jadul kalau nggak salah. Jadul banget sumpah, parah. Yang jadul yang kotak. Nah, itu Tapi menurut aku ya, jadulnya itu bagus. ya masih elegan gitu, Masih karena elegan. dirawat, mobilnya dirawat. Nah, lucunya adalah di hari H, orang itu WA gua gitu, bilang itu joknya udah diganti belum? Kayaknya itu salah kirim gitu. Kayaknya itu salah kirim. Jadi kayaknya mobil gua itu yang gua sewa itu dalam kondisi nggak siap. Entah ada penggantian parts atau apa, nggak paham. Jadi dikasihlah kita mobil dengan harga sewa sebenarnya 1.100.000. Jadi sebenarnya kalau range harga mungkin kalian harus siap di antara 700 sampai 1,5 juta. Tim live streamingnya sendiri adalah teman kita juga. Kan kita juga, dan harganya pun waktu itu kita dapat lumayan oke gitu. Udah all in ya. All in fotografi, video sinematik, sama live streaming itu plus beberapa foto yang cetak gede gitu. Kita dapat pinjaman stand foto, kita dapat album foto. Itu kita cuma bayar 5 juta. Nah, itu lumayan banget bersaing. Nama fotografernya itu adalah Bonpix Studio, sama teman gue namanya Bram. Itu oke banget hasilnya. Jadi all in kita ngeluarin biaya mulai dari prewed sampai acara selesai, acara nikahan kita selesai, itu benar-benar all in sampai perintilan kecil-kecil, makan keluarga lah, waktu kita udah di hotel, sama ngasih ucapan terima kasih buat teman-teman kita yang udah bantuin, itu all ini berapa? 45. Oke, sekian cerita-cerita dari kita berdua mengenai persiapan pernikahan kita. Next kita akan buat video sharing-sharing setelah kita menikah, kehidupan kita kayak gimana. Yang lain juga bisa sih sebenarnya. Kita lihat aja nanti. Untuk sementara kita selesai dulu di video kali ini. Silakan like, komen, dan subscribe kalau tertarik mengikuti kisah-kisah kita selanjutnya. Dadah. Dadah.